Izin bertanya Ustadz, bagaimana adab dalam menyikapi khilafiyah? Sejauh mana Islam memberikan batasan dalam menyikapi khilafiyah? Ada ungkapan yang menyebutkan bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah. Tidak sedikit umat Islam khususnya di akar rumput yang cenderung kaku dan kurang berlapang dada dalam menyikapi khilafiyah. Terima kasih. Tidak disebutkan? Tidak disebutkan namanya, Ustaz? Goib? Goib, Ustaz. Siap. Ya. Tapi bukan surat kaleng kan? Bukan. Siap. Asli. Ya, Bapak Ibu, tolong dikoreksi terutama ke sesepuh dan senior. Ya. Hasil pengamatan kami di lapangan, ada pemahaman yang kurang pas di dalam memahami persoalan khilafiyah. Karena masyarakat awam tidak terlalu akrab antara khilafiyah dan ijtihadiyah. Saya ulangi, ada pemahaman yang kurang pas antara khilafiyah dengan ijtihadiyah. Karena khilafiyah pada umumnya masyarakat memahami khilafiyah itu masalah-masalah ijtihadiyah. Padahal Bapak Ibu, masalah khilafiyah tidak selalu sama dengan ijtihadiyah. Ada persoalan khilafiyah yang tidak boleh ditoleransi, bahkan harus diingkari. Ini kesalahan. Jadi di urang mah khilafiyah teh beda pendapat. Padahal tidak begitu. Tidak semua khilafiyah boleh ditoleransi. Harus ada yang diingkari. Oke, berarti pembahasannya mari kita kaji ulang khilafiyah dan ijtihadiyah. Contoh yang disebut dengan toleransi itu ada pada masalah-masalah ijtihadiyah. Karena tidak ditemukan dalil yang tegas di dalam menetapkan satu hukum. Contoh, apakah penghuni kuburan atau penghuni kubur bisa mendengar suara orang yang hidup atau tidak? Maka karena tidak ada satupun dalil nunotok kena babatok gitu. Tidak ada yang aljentreu, tidak ada yang tegas. Terjadi perbedaan pendapat. Itulah ijtihadiyah. Maka dalam hal yang demikian itu harus toleransi. Bukan berarti dibiarkan, tapi para ahli terus menggali. Berbeda dengan kejadian datang belakangan, para ulama sejak dulu tidak pernah ada perbedaan. Karena dalilnya tegas. Lalu generasi kemudian nyeleneh dari pendapat sebelumnya. Maka dalam hal demikian bukan masalah ijtihadiyah, tetapi pemahaman yang menyimpang itu yang harus diingkari. Itulah khilafiyah. Contoh yaitu adanya pendapat bahwa di dalam sholat tidak disyariatkan mengangkat tangan. Tidak ada sejak dulu pendapat yang mengatakan demikian. Yang ada itu perbedaan hukum sunat dan wajibnya. Nu ieu mah teu nanaon cenah teu ngangkat tangan oge da eueuh syariatna. Maka itulah contoh bahwa tidak semua masalah khilafiyah itu harus ditoleransi. Nu ieu mah salah, bukan khilafiyah. Harus diingatkan, harus didakwahi. Maka inilah sekali lagi yang disalahpahami, disangkanya setiap perbedaan pendapat itu khilafiyah. Padahal ada khilafiyah yang bukan berbeda pendapat tetapi mukhalafah, menyalahi nas yang tegas dan
fatwa ulama yang sudah sepakat. Maka yang demikian sekali lagi bukan ditoleransi, tapi harus diingkari, didakwahi. Bagaimana caranya agar yang bersangkutan itu terbuka akan satu kekeliruan. Ini inti perbedaan ijtihadiyah dan khilafiyah. Maka ijtihadiyah harus ditoleransi sambil terus dicari solusi, sementara dalam khilafiyah tidak semuanya boleh ditoleransi, bahkan harus diingkari. Ada nasihat yang saya kira lebih tepat disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, seperti yang telah diungkap oleh guru kita Dewan Hizbah di dalam buku Metode Istinbat, Adab Menyikapi Ikhtilaf. Imam Al-Ghazali memberikan gambaran dua orang yang berbeda berada di posisi yang berseberangan. Maka alangkah idealnya tiap-tiap orang yang ada di satu sisi saling menyadari bahwa ilmu yang dia miliki belum tentu dia didapat oleh ilmu temannya yang ada di seberang sana. Maka adab menyikapi ikhtilaf dalam wilayah ijtihadiyah itulah toleransi dengan cara berlapang dada. Oke, paling tidak sepakat untuk tidak sepakat. Jadi sepakat, maka saling menghargai. Saling menghargai. Tapi dengan tadi yang masalah khilafiyah menyalahi, maka kita memaklumi sambil terus kita berdakwah. Oke, saya ambil contoh. Ustadz Hilman ahli hadis. Amin Muhtar ahli muhdis, ahli hadas. Terus diskusi bukan khilafiyah. Amin Muhtar bertengarti diajar. Sebab diskusi kumaha teu saimbang. Maka yang merasa tidak ahli bertanya. Nah itulah adab. Jadi adab ahli ilmu harus bagaimana? Tong bosen ngajar. Yang sadar tidak ahli ilmu kudu rajin ngaji nanya. Itulah adabnya. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini, semua kita bukan hanya orang Persis, semua umat Islam masing-masing menyadari di mana akan posisi untuk tercipta keindahan bertoleransi. Kurang lebih begitulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Ustaz. Ya.